melalui digital itu, maka hadirlah Sekvis Polisku. Ya. Kemudian tahun 2019 ada Super U by Sekvis Online, dan dia berkembang terus. Tahun 2001 jadi Sekvis Pro, Sekvis APB, Sekvis File Agent, dan sebagainya. Sekvis Pro ini memudahkan kita untuk jualan bisa langsung closing. Kita paperless, ya, tidak ada paper yang kita sediakan. Di situ kita materinya banyak sekali. Di Sekvis APP, nasabah-nasabah itu juga bisa percaya sama namanya asuransi. Dia punya asuransi di merek lain, terus karena ada kekecewaan di asuransi itu karena ada pasal yang namanya pemutusan sepihak. Di pemutusan sepihak itu jadi ada sebagian pasal itu kita mengklaim itu tidak di cover. Dari situ dia membaca polis, oh ada pemutusan sepihak, dia buru-buru terus cari asuransi mana yang benar-benar sesuai dengan keinginan dia. Dia bilang ke saya dipakai untuk menjadi agennya gitu. Dari situ saya tuh awalnya itu nggak senang namanya asuransi. Dari keluarga saya, dari mama papa saya itu orang yang tidak percaya sama namanya asuransi. Alah, asuransi itu apa sih? Nanti ya nek keluar kupingnya, kalau meninggal dia nek dapat, dan pas beli mahal-mahal nggak keluar untuk ahli waris gitu kan, nggak percaya. Ya kalau kita ngeklaim nanti diribetin susah, kita sudah bayar mahal-mahal, kita sakit tetap nanti ada sebagian yang harus kita cover sendiri gitu kan, nggak percaya. Jadi dia kalau ikut, orang tua saya ikut bayar, pasti nanti masih ada kayak kegalauan gitu loh. Jadi bayar sekali, 2 kali 2 tahun, terus akhirnya kayaknya nggak ada benefit, aku nggak pernah sakit kok, nggak pernah ngeklaim, ngapain aku beli mahal-mahal asuransi gitu kan. Padahal namanya asuransi itu kan kita nggak pengen ya namanya sakit, tapi sakit itu apa yang bisa ditunda atau bisa namanya permisi ya aku mau masuk dalam sakit dalam tubuhmu, itu kan nggak pernah ada gitu loh. Jadi namanya sakit itu tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita, mau nggak mau kita harus menyiapkan dana. Berapa dana yang dibutuhkan? Namanya orang sakit itu semakin tahun itu tuh namanya biaya rumah sakit itu akan semakin mahal, nggak ada yang semakin murah. Sekolah aja istilahnya semakin tahun naik terus gitu kan. Nah dari situ orang tua saya tetap tidak mau asuransi, udah diambil, ditarik nilai tunainya, ada atau tidak ada ya sudah kecewa, nggak pernah punya asuransi. Tapi dari satu sisi saya menikah di tahun 2010, suami saya itu orang yang benar-benar tahu benefit asuransi, walaupun pernah kecewa di sebelumnya. Dia tahu aku harus menyisihkan uang, walaupun itu sedikit, itu untuk masa depan keluarga, masa depannya dia. Istilahnya kalau sakit itu nggak usah mikir biaya rumah sakit itu berapa, udah bayar mahal, udah masa udah sakit mikir nanti tagihannya dalam 1 hari berapa sih, kan tambah beban, nggak sembuh namanya gitu kan. Kalau kita udah punya asuransi, mau habis berapa, mau sobodol, istilahnya limit aku udah cukup untuk memproteksi kesehatan kita gitu loh. Nah dari situ terus suami saya juga membeli sebagian UP Jiwa. Jadi dia mempersiapkan kalau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi sampai meninggal dunia, dia sudah menyiapkan untuk anak istrinya untuk bisa bertahan hidup gitu. Nah tiba-tiba di tahun 2021 COVID melanda seluruh dunia. Suami saya meninggal. Suami saya meninggal 2010 karena COVID. Terpaut seminggu, papa saya juga meninggal karena COVID. Jadi di waktu itu 1 tahun tuh saya tuh mengalami dilema, bingung. Saya kan ibu rumah tangga, nggak pernah kerja, ngurusin anak. Aku mau kerja apa ya? Gitu. Mau kerja satu sisi harus ngurusin anak, satu sisi aku harus nyari uang. Tapi puji Tuhannya tuh suami saya karena sadar asuransi ada sebagian yang disiapkan oleh suami saya berupa UP Jiwa itu untuk bisa bertahan dalam 1 tahun aku tidak bekerja, aku masih bisa untuk hidup. Gimana caranya mengelola keuangan itu gitu. Dari situ saya juga berpikir mau kerja apa ya yang bisa disambi ngurus anak, antar jemput sekolah dengan santai, terserah kita mau kerja kapanpun itu tuh apa ya gitu loh. Saya terus ingat, oh ya aku tuh masih jadi agent asuransi
saya punya leader, dia mengingatkan saya, udah ayo kamu, dulu memang kamu nggak suka asuransi, tidak pernah berkecimpung, nggak tahu produknya kayak apa, tapi kamu udah merasakan kan namanya asuransi yang diperoleh dari suamimu yang beli, istilahnya kamu udah menikmati namanya merasakan ngeklaim jiwa, ngeklaim kesehatannya. Gampang nggak? Gampang. Dalam ngeklaim jiwa mau keluar istilahnya 1M itu tidak terpotong oleh pajak. 1M ya keluar 1M. Kalau kita mau mewarisi anak kita rumah, itu kita meninggalin rumah, kita meninggalin juga istilahnya dia mikir juga nanti bayar BPHTB balik namanya kan pakai duit, ya kan? Tapi kalau kita ninggalin asuransi, kita juga tidak membuat apa ya namanya, anak-anak kita tuh rebutan. Sudah diplot, oh kamu dapat 20%, kamu dapat 30%, nggak ada yang ribut. Kalau kita ninggalin rumah, mesti rebutan, ya kan? Mau pakai aturan yang mana gitu loh untuk pembagiannya, kan pasti seperti itu. Nah itu dapat dari asuransi itu, ya aku harus kuliah, aku mau deh coba belajar produk asuransi itu seperti apa, karena saya juga bisa kesaksian, ini loh pengalaman saya gitu loh, dalam ngeklaim kesehatan, dalam ngeklaim jiwa, ternyata itu tidak seperti yang orang bilang, Allah susah, Allah nanti tidak cair, ternyata semua cair sesuai dengan yang ditulis dari polis gitu loh. Asal kita baca polis, apa yang kita dapat itu persis sama seperti itu, tidak dipotong pajak sama sekali gitu. Dari situ saya mulai belajar di asuransi Sequis. Ada leader-leader yang membantu ketika kita belum bisa menawarkan, kita akan didampingi. Dari situ juga kita ada namanya training tentang produk, gitu, training tentang bagaimana kita prospek, gitu kan. Kita kan mesti kan awal-awal nggak ngerti soalnya prospek itu gimana, akan didampingi, akan diajari. Jadi semua orang tuh pasti bisa asal ada kemauan. Dari situ saya mulai belajar didampingin, ya bisa sambil ngurus anak, bisa santai kerja sambil ngurus anak, itu memang yang jadi apa ya, satu poin yang aku yang cari gitu kan. Dari situ saya bisa memperoleh beberapa prestasi dari Sequis. Dari situ saya bisa mendapatkan income, saya bisa dapatkan jalan-jalan ke luar negeri sama Sequis di beberapa tempat. Nanti bisa dilayangkan sama Pak Paulus beberapa tempat yang sudah saya kunjungi bersama teman-teman Sequis. Nah dari sini saya mau mengajak teman-teman semua yang mempunyai waktu luang, ayo kita bareng-bareng gitu untuk waktu luang kita itu bisa untuk mendapatkan peluang untuk usaha, peluang untuk mendapatkan income gitu. Jadi nggak harus kita monoton kerja yang monoton pagi sampai malam, yang di kantor sepaneng gitu lah istilahnya. Kalau ini kerja kita santai, ketemu orang kita ngopi-ngopi, dapat cuan gitu kan gitu. Dari situ saya mengajak teman-teman, ayo kita semangat, kita bareng-bareng untuk membangun tim di Sequis untuk maju bersama. Sekian, terima kasih. Ini tayangan beberapa prestasi. Ini waktu dapat di Korea, di Korea, Jeju. Nih yang berangkat di Jeju di Korea semua. Waktu annual dinner kita di Jakarta nanti disiarkan di situ semua siapa yang mendapatkan prestasi, Ibu Helen, ibu kita semua. Itu ada artis, ada yang kenal? Iya tahu. Ya, Donna Agnesia itu juga agennya Sequis. Iya. Terus ada lagi Asri Melas. Terus ada lagi yang namanya istrinya siapa? Pemain band itu tuh. Itu apa namanya itu juga agent asuransi di Sequis. Dia istilahnya udah jadi artis aja, dia menggunakan waktu luangnya untuk mendapatkan cuan lagi. Nah itu Asri Melas, Donna Agnesia. Yuk kita bareng-bareng kerja di
bisa quiz, kita dapat prestasi, kita bisa jalan-jalan. Terima kasih. Oke. Tapi seorang agent sudah bisa mendapatkan OR dari agent lain yang ada ajak join sebesar 20%. Namanya NAMB, New Agent Recruiting Bonus. Ini seumur hidup. Kalau kamu next ya, ini seumur hidup. Oke, sebentar. Nah, ini seumur hidup. Khusus untuk agent merekrut dapat 20% dari komisi yang diterima agent yang Anda rekrut. Dan Anda punya 20% ini seumur hidup. Maksudnya gimana Pak Paulus? Maksudnya adalah kalau saya merekrut Pak Andi misalnya, Pak Andi join, Pak Andi produksi 10 juta misalnya, Pak Andi dapat komisi kira-kira 20% dari 2 juta. Berarti saya dapat berapa? 2 juta kali 20%, 400 ribu. Saya nggak ngapa-ngapain dapat 400 ribu. Passive income, artinya sudah dapat passive income. Jelas ya? Kemudian Pak Andi produksi terus, kemudian Pak Andi jadi leader, jadi APP, Associate Business Partner. Pak Andi tetap produksi ini pribadi Pak Andi misalnya 100 juta, dapat komisi 20% dari 20 juta. Saya dapat berapa? Saya tetap dapat 4 juta. Meskipun Pak Andi sudah jadi Associate Business Partner. Pak Andi tetap bekerja terus dengan timnya, dia naik sebagai business partner, tapi Pak Andi masih jualan pribadi juga 100 juta juga misalnya, tetap dia dapat komisi 20 juta, saya tetap dapat 4 juta. Itu namanya seumur hidup. Tidak ada kalau Pak Andi naik putus income saya 20%, tidak. Income saya seumur hidup tidak putus kalau saya keluar dari sirkuit, putus. Yang ini jelas ya. Jadi saya maksud sebagai agent atau financial consultant di sirkuit, Anda sudah boleh buka franchise. Artinya Anda sudah boleh buka bisnis yang lain, ajak bisnis yang lain, franchise Anda. Sampai di sini ada pertanyaan? Yuk, silakan jawab. Itu yang ARB, komisi dasar, dan seterusnya itu berbeda atau gimana? Misalkan saya punya FC, nah FC nanti kan setiap produksi saya dapat 20%. Nah terus ketika saya produksi juga itu kan saya dapat 20%. Ya. Nah 20% dari komisi. Iya, komisi apa namanya? Iya, komisi 20% itu kan komisi pribadi saya. Nah, terus yang apa namanya? Annual Itu kan agent lain yang Anda rekrut. Itu agent lain. Iya dong. Jadi akan saya teruskan ya supaya jelas. Oke, ini adalah posisi agent pertama kali gabung. Agent itu adalah financial consultant. Financial consultant misalnya ini adalah target kita semua. Kita mau nggak produksi 50 juta? Mau. Jika produksi 50 juta, maka premi 50 juta itu komisi rata-rata. Kebanyakan produk dari siklus itu 20 ada 25%, ada 15%. Tapi kebanyakan yang 10 tahun MPP-nya adalah 20%. Maka 20% kali 50 juta berarti 10 juta. Oke, itu 10 juta apa? Komisi yang kita terima dari jual. Oke. Di samping komisi, tadi ada sebutkan adalah ada quarterly bonus yang diterima oleh agent. Itu bisa maksimum 35% dari komisi. 10 juta komisinya yang diterima kali 35%, maka 3,5 juta kita kantongin lagi
dari produksi cuma 50 juta. Jadi terima komisi 10 juta, terima bonus 3,5. Jadi berapa? 13,5. 13.500. Tapi ada di bawah lagi annual premi bonus. Apa ini Pak? Kalau ini 50 jutanya dibayarnya tahunan semua preminya, tidak bulanan, maka Anda punya bonus 10%. Setiap polis yang dibayar tahunan Anda punya bonus lagi 10%. Maka akan keluar 10 juta kali 10%, jadi tambah lagi 1 juta. Jadi kalau ada mau jual 50 juta, komisi dan bonus bisa keluar sampai 14,5%. 14,5 juta atau 29%. 14,5 juta itu 29% dari 50 juta. Jadi waktu Anda kalau produksi 100 juta pasti ngantongin 29 juta. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya? Ada pertanyaan ini? Ajar jelas ya? Mungkin sebagai penjelasan atau apa ya? Jadi ketika kita misalkan closing satu atau produksi sekali itu 1 tahun yang premi misalkan 50 juta, berarti kita langsung dapat 29%. Yes. Kalau ada produksi 50 juta, premi per tahunnya 50 juta dengan komisi 20% akan dapat ini 14,5 juta. Saya jamin ini. Memang produk akan komisinya nanti beda-beda ya. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Saya akan berikan nextnya adalah seperti ini. Inilah kompensasi dari agent, FC kompensasi. Itu adalah ada komisi namanya. Komisi dari produk, salah satu produk yang saya sebutkan adalah Q-Smart New Gen dengan masa pembayaran preminya 10 tahun, nabungnya 10 tahun. Maka komisi tahun pertama itu 20%. Komisi tahun kedua 12,5%. Komisi tahun ketiga 7,5%. Pak, komisi tahun keempat ada enggak? Ada, enggak tulis saja. Komisi tahun keempat 5%. Komisi tahun kelima 5%. Jadi total berapa? 60% dari preminya selama 5 tahun. Nanti saya tunjukkan. Nah, di samping kompensasi ini ada quarterly bonus. Quarterly bonus ini berjenjang, mulai dari 20 juta. 20 juta maka akan dapat bonus 10%. Kalau 25 juta maka dapat bonus 15%. Kalau 30 juta maka dapat bonusnya 20% dari komisi. Kalau 35 juta dapat bonusnya 25% dari komisi. Kalau 40 juta preminya dalam 3 bulan quarterly dapat 30% dari komisi. Kalau 45 juta maka dapat 35% dari komisi. Ini bonus quarterly yang saya ngomong 35%. Jelas ya. Jadi dari komisi, Pak saya cuma produksi misalnya per bulannya 10 juta. Jadi Januari ini 10 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta. Totalnya berapa? 30 kan? 30 mau lihat di sini. Oh 30 juta. Berarti komisinya, bonusnya kuartalnya berapa? 20%. Berapa? Betul, 20% dari komisi. Betul sekali. Ada pertanyaan sampai ini? Komisi dan kuartalnya bonus. Yang dimaksud 10% ini sesuai produk yang dipilih, artinya annual premium bonus. Kalau dibayar tahunan, bukan bulanan. Pak, kalau saya misalnya closing Pak 30 juta, dibayarnya tahunan. Pertanyaannya, kalau komisinya ini, Q-Smart New Gen 10 tahun, komisinya berapa? 30 juta premium. Komisinya berapa Pak?
jadi 30 juta. 30 juta. Nah, komisinya berapa? Preminya 30 juta. Ini 20%. Berapa juta? 20%. Berarti berapa? 6 juta. 6 juta. Komisi 6 juta. Tahun pertama. Tahun kedua terima lagi nggak? Kalau nasabahnya bayar? Iya. Terima lagi. 30 juta kali 12,5. Berapa itu? 3.750. Tahun ketiga terima lagi enggak? Bayar lagi 7,5%. Dari 30 1,5 juta masih terima. 30 juta kali 2.250.000 masih terimanya. Jelas ya? Itu komisi. Nah, kemudian kalau 30 juta, maka quarterly bonusnya berapa? 20% dari komisi. Komisinya tadi berapa? 6 juta. 20% kali 6 juta 1,2 juta masih terima lagi. Bedanya gitu. Nah, Pak, kalau dibayarnya 30 juta itu tahunan, berarti dapat lagi bonus 10%. 10% dari komisi ya. Komisi 20, jadi kan 10% dari 6 juta. Jadi dapat lagi tambahan 600.000. Jelas ya? Di sini jelas? Itu jadi ingat aja, pokoknya kalau agent, saya sudah jadi agent, saya bisa dapat kompensasi dari produksi pribadi 3. Komisi, bonus quarterly, sama annual bonus premi APB 10%. Di samping ini kan bonus duit, dapat trip. Nanti tripnya Jepang berapa, Amerika berapa. Oke, lanjut. Jelas ya? Oke. Nah ini salah satu tabel produk-produk kita banyak. Ada Q Smart Life, ada Super Protection, ada Retirement Life Plan, ada Life Plan 100, ada Hidup Plan, Pendidikan, Global Plan, ada Sofi, ada Unit Link juga yang sudah ditinggalkan. Kemudian ada Kesehatan, AKTT, kemudian ada Millennium Gold Plus. Ini juga lumayan bagus sekali. Nah, dari di sini lihatin kalau 10 MPP ini masa pembayaran preminya, maka komisi di sini 20%, 12,5, 7,5, 5. Saya nggak bohong toh, tahun keempat dan kelima masih ada 5%. Jadi 5 tahun komisinya 20%, 12,5, 7,5, 5. Total itu 60%. Lagi dapat quarterly bonus, annual bonus, dan masih dapat jalan-jalan. Oke, itu tabel dari komisi kita. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sini, ini potensi bisnis kita. Kenapa tadi itu yang menarik adalah NARP atau 20% seumur hidup. Jika Anda merekrut atau mengajak teman Anda, ngajak aja. Pak, membina enggak? Ngajarin enggak? Kalau ngajarin, membina itu tugasnya leader. Jadi leader ada yang harusnya membina yang aja. Maka aja Anda dapat ada 20% dari komisi yang teman Anda yang Anda ajak seumur hidup. Ya. Agent. Tuh. Tapi ini juga agent tidak ada batasannya setahun kok. Kalau naik selesai ini enggak di sirkuit seumur hidup. Terus terang aja kalau di tempat lain lagi dapat 20% ini, leadernya digorong 20% kurangi. Nah nanti kamu nggak dibinasakan nanti. Artinya kan mengurangi overheadingnya leader. Nah itu yang bagusnya di sirkuit tidak mengurangi leader apapun. Jadi leader pun senang untuk membina agent baru yang ada rekrut. Dengan agent baru ini, agent baru dengan produksi juga 50 juta, maka agent baru ini kan juga sama, produksi 50 juta, komisi rata-rata 20% dapatnya 10 juta.
total income dia itu 14 juta, sama dengan kita hitungannya bonus, anual bonus total bisa mencapai 14 juta. Dari 10 juta ini, FC ini dapat berapa? 20%. Berarti berapa? 2 juta. Jadi kita nongkrong, Pak ini harus produksi Pak, yang FC-nya ini Pak, saya Pak. Tidak. Pada bulan ini harus tutup produksi. Tidak. Kalau di MLM kan biasanya tutup poin, baru bisa dapat 2 juta. Enggak. Ya kita tahu lah maksudnya. Tapi kalau kenapa temannya bisa closing 50 juta, harus kita nggak punya bisa closing 50 juta juga bulan ini gitu. Mary dong. Temannya bisa atau tidak bisa. Akhirnya ini akan berpotensi punya penghasilan 2 juta pasif, sudah jadi pasif income. Kalau dia produksi saya dapat, saya nggak ngapa-ngapain, dia produksi saya dapat. Oke, ini potensi pertama yang luar biasa. Potensi yang kedua, kalau kita merekrut 2 orang, tetap nggak boleh, banyak nggak boleh, tetap boleh. Jadi posisi pasif income kita jadi 4 juta karena FC1 2 juta, FC2 2 juta. Untuk teman yang ada di sini, ayo ajak teman join dengan bisnis ini. Tapi ngajaknya kalau ini FC1 nggak produksi ya nggak, kita mau kita nggak dapat juga. Kalau FC1 nggak produksi ya kita nggak dapat. Kalau dia pas produksi, kemarin ada cerita ada agennya ngangkut di sini dan FC1-nya ini produksi sekali produksi itu 1 M preminya. 1 M preminya. Bayangin gitu. Ini bisa 1 M, berarti dia komisinya 200 juta. 200 juta kita yang nikmati 40 juta loh. Kita duduk, kita menikmati 40 juta loh. Jadi ajalah agen-agen yang berkualitas yang kalau saya ngomong. Kalau nggak berkualitas ya nanti kita income-nya juga segitu-segitu aja. Tapi kalau berkualitas pas dapat itu, ya Pak ada nggak premi 1 M, 1 M? Oh, banyak. Di Semarang juga ada. Besar aja. Semarang ini ada agent yang jualannya 1 polis 1 M itu nggak tahu. Sekis kelihatannya apa namanya banyak sekali yang seperti itu. Jadi ini setiap agent bisa dapat 2 juta berarti kita punya pasif income 4 juta. Kita rekrut lagi bulan ke-4 jadi 3 kita bisa dapat 6 juta. Kita rekrut lagi 4 bisa dapat 8 juta dengan sama misalnya rata-rata produksi 50 juta. Kita rekrut lagi bulan ke-6 maka kita dapat pasif income 10 juta. Tapi dengan seperti ini pasif income kita akan naik di tanggal 1 Januari atau 1 Juli. Jadi setahun 2 kali. Tiap 1 Januari dilihat ke belakang ada yang bisa mencapai ini enggak menjadi associate business partner. Dan ini tidak bisa dicegat sama associate business partnernya, tim leadernya nggak boleh naik, nggak bisa. Ini mesti naik. Kalau FC tersebut merekrut minimal 4 FC dan total produksi dari FC beserta FC rekrutannya minimal 300 juta dalam 1 tahun atau bulan. Nah, ini berhak naik. Jadi produksi pribadi minimal dia produksinya 50 juta. Maksimal yang dihitung kan bisa dia misalnya produksi 300 juta atau 400 juta. Ya dihitungnya cuma 120. Artinya timnya harus 180. Maka akan jadi promosi ke associate business partner per tanggal 1 Januari atau dan tanggal 1 Juli. Jadi kita promosinya agent menjadi associate business partner
itu 2 kali 1 tahun di tanggal 1 Januari dan 1 Juni. Syaratnya ini gitu ya. Jelas. Jadi kalau tadi ini berarti produksi sendiri 50, ini 50 sudah 250, total berapa? 300 sudah nyampe. Maka 300 angka ini sudah dicapai, merekrut sudah minim 4, jadi merekrut 5. Maka next akan menjadi seperti ini. Anda promosi ke BPP dan OR Anda yang 20% menjadi 45%. Jadi masing-masing. Kalau FC 1, 2, 3, 4, 5 tetap produksi 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, maka pasif income Anda akan menjadi 4,5 kali 5, 22,5 juta. Itu pasif income. Income Anda yang aktif income 14,5 juta. Kalau Anda produksi 50 juta ini kan Anda dapat 14,5. Aktif pasif income-nya 22,5, total 37 juta. Penghasilan Anda. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Jadi ini potensi ya, Mas Sahabat. Teguh. Apa itu dibatasi sampai FC 5 saja atau bisa nambah lagi sampai 12 atau 13 dan boleh aja. Boleh saja, tidak terbatas. Tapi ini kan syarat untuk naik. Memang 4 aja udah naik. Nah, ada pertanyaan? Mungkin baca yang pertanyaan ini tadi. Misalnya, kalau yang di sini, Pak, kalau yang di sini FC saya terkut Pak di sini, FC A, misalnya gitu kan, FC 1 terkut FC A di sini kan, yang dapat 20% siapa? FC 1. FC 1. Ini dapat nggak? Dapat. Tidak. Iya dong. Ya dong. Jenjang. Ya ini ke sini. Nah, yang ini produksi ke sini. Oke. Jelas ya ini ya. Ya. Kalau FC 4 merekrut FC misalnya D, maka yang dapat FC 4. FC 4. FC 4 produksi nggak? Kalau yang 4 produksi ya yang dapat FC kita balik. Tapi waktu kita naik sebagai EBP seperti ini, FC 4 tadi itu merekrut nggak? Merekrut. FC D. FC D produksi 50 juta. FC 4 dapat berapa? 20%. Berapa? 4 juta. 10 juta kali ini berarti 2 juta. 2 juta tahu komisinya 10 juta. F ini dapat nggak? 8%. Ayo. Ayo. Dapat dong. Dapat. Dapat dong. Ini FC A merekrut FC D. Kan? Sudah posisi seperti ini Anda sudah naik sebagai associate business partner. FC D berproduksi 50 juta. Dapat komisinya 20%. Berarti berapa? 10 juta. Pertanyaannya FCC 4 ini dapat berapa? 20% dari 10 juta, 2 juta. Betul sekali. Pertanyaannya adalah AP Asus Bismarck dari produksi FCD ini dapat berapa? 45%. Dari Komisinya FC 4. komisinya aja berapa tadi? 2 juta. 2 juta. Komisinya aja kok 2 juta. FCC D 10. Berarti di sini dapat berapa? 4,5. 4,5 juta. Jadi ini dapat 2 juta, Anda dapat 4,5 juta. 45% tidak mengurangi. Karena ini sudah menjadi tim Anda. Itu yang bagus. Ayo. Jadi, ayo kejar naik promosi sebagai EBP. Ada kartunya Matahari yang ngerekod tadi Pak Teguh 10. Ini normatif berapa Pak? Satu lagi Pak. Jadi bisa 20, bisa 30 dan Anda terima 45%-nya dari semua produksi. Kalau belum produksi apa boleh merekrut? Bisa merekrut. Boleh. 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 Tapi ada syaratnya di sekuis.
harus jadi agent aktif untuk terima komisinya Pak. Saya produksi 1 Pak. Harus ada jalannya lah, ada agent aktif namanya. Kalau nggak produksi masuk terus nggak produksi terus. Sampai di sini jelas ya, potensi baik itu, potensi Anda untuk merekrut dari 20% tadi itu bisa menjadi big business 45% dari total, bukan cuma 5 ini toh, ini mau FC Mas merekrut lagi, motivasi FC 3 juga merekrut lagi, FC 2 juga merekrut lagi, dan total itu setiap produksi yang masuk Anda 45% dari komisi. Halo. Ini yang menarik, terang aja. Ini yang harus ditanyakan detail. Ya Pak Jan? Betul ya? Apalagi siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Ini ada siapa ini? Dan ini besaran preminya dengan uang pertanggungan sebesar 1 miliar. Dari usia 1, 4,2 per tahun selama 10 tahun, berarti cuma 42 juta saja dalam dapat UP 1 miliar. Kemudian kalau kita bisa lihat usia 30 tahun, maka preminya 11 juta 30.000 per tahun selama 10 tahun. 30 tahun, usia kita 30 tahun, 11 juta kali 10 berarti berapa? 110 juta, tapi sudah dapat UP 1 miliar. Pertanyaan UP 1 miliar, Pak, duitnya kemana? Yang 110 juta, duitnya ini pasti balik nih, 158 juta 300.000 di tahun ke-20, dan ini tidak unit link, tidak saham, tidak reksadana, tidak apa-apa, ini jamin pasti. Pasti di tahun ke-20 ada dana sebesar 158 juta 300. Inilah produk tradisional. Pak, kalau ini tak cairin, setelah 20 tahun tak cairin saya berhenti, maka keluar ini. Pasti ini 158 juta 300. Pak, pencairannya berapa lama? 7 hari. Kita mengajukan 7 hari. Tapi apakah itu disarankan? Kalau saya selalu ngomongkan kisaran iman, kalau begitu dicairin 1M-nya akan hilang. Maka caranya gimana? Boleh dicairkan 80%. 80% dari 168 berapa? 120 jutaan ya. Masih untung Pak. Nah iya. Ini jadi nabungnya berapa? 11 juta kali 10, 110. Dicairkan 80%, 120 juta sudah balik. Tapi proteksinya masih 1M ya? Masih 1M, cuma kalau terjadi meninggal ya 1M dikurangi dong, yang diambil 120. 1M dikurangi 120. Betul? Diterimanya 800. Apa? 880. Nasabah nggak rugi ya Pak ya? Nggak rugi sama sekali.